Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Al-Adab Al-Ijtimai atau dalam bahasa Indonesianya adalah Sosiologi Sastra. Di dalam Sosiologi Sastra ini terdapat beberapa elemen, yakni ada sastrawan, sastra, dan juga masyarakat. Karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati oleh masyarakat. Sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat oleh status sosial tertentu. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan gambaran kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Jadi ketiganya memiliki hubungan yang jelas yang mana antara sastrawan, sastra dan juga masyarakat bukanlah dicari-cari, melainkan terdapat hubungan timbal balik di antara ketiganya. Sastra dan kenyataan. Terdapat hubungan antara gambar dalam sastra dengan apa yang digambarkan dari kenyataan, terlepas apakah itu merupakan sebuah ide, dunia yang universal ataupun dunia yang khas. Nah, frase de Bonald mengatakan, literature is an expression of society. Jadi, sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat. Sosiologi dan sastra. Nah, sosiologi adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu hubungan bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala permasalahan perekonomian, keagamaan, politik, dan lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan struktur sosial, kita dapat memperoleh gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, yang menempatkan yang mana tentang yang menyesuaikan diri manusia dengan lingkungannya, tentang mekanisme sosialisasi dan proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Seperti halnya sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat. Usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan juga usahanya untuk mengubah masyarakat tersebut. Dalam hal isi, sebenarnya sosiologi dan sastra itu berbagi masalah yang sama. Namun dalam pengertian dokumenter yang murni, tampak jelas bahwa sastra berurusan dengan tekstur sosial ataupun struktur sosial, ekonomi, politik, yang juga berurusan dengan sosiologi. Perbedaan yang ada antara sosiologi dan sastra hanyalah dari terletak pada tata cara pandangannya. Sosiologi melakukan analisis terhadap masyarakat secara ilmiah dan objektif. Sedangkan sastra menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Klasifikasi masalah sosiologi sastra. Ada 3, yang pertama sosiologi pengarang, mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra, mempermasalahkan karya sastra itu sendiri, yang menjadi pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Dan yang ketiga, sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Nah, dalam kesempatan ini dapat dipelajari mengenai 2 materi terkait sosiologi sastra, yakni yang pertama, yakni ada strukturalisme genetik dan juga konflik sosial. Strukturalisme genetik. Nah, di sini contohnya adalah strukturalisme genetik dengan tokoh Lucius Goldman. Strukturalisme genetik adalah salah satu tipe sosiologi sastra yang memahami karya sastra dari asal-usul genetiknya. Karya sastra dalam pandangan strukturalisme genetik tidak mungkin lahir dengan sendirinya, melainkan adanya peristiwa di balik hal tersebut atau di balik lahirnya yang mempengaruhi lahirnya. Nah, unsur-unsur strukturalisme genetik ini adalah pengarang, pandangan dunia, fakta kemanusiaan,
struktur karya sastra, dan juga dialektika pemahaman penjelasan. Yang poin pertama, strukturalisme genetik dari pengarang. Pengarang dipandang sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif. Subjek transindividual atau subjek kolektif tidak dilihat sebagai seorang individu yang menciptakan karya sastra seorang diri, tetapi merupakan satu kesatuan, satu kolektivitas, atau kumpulan individu. Pengarang dilihat sebagai anggota kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Unsur pengarang terdiri dari status sosial pengarang, diperoleh dari ada accredited status atau diperoleh dari kelahiran, kemudian achieved status diperoleh dari perjuangan, dan assigned status diperoleh dari pemberian penghargaan atau jasa. Ideologi sosial pengarang, latar belakang sosial budaya pengarang, posisi sosial pengarang dalam masyarakat, masyarakat pembaca yang dituju, mata pencaharian pengarang atau ekonomi, profesionalisme dalam kepengarangan, murni sastrawan atau merangkap profesi lain. Nah, kemudian strukturalisme, unsur yang kedua ada strukturalisme genetik, yakni pandangan dunia. Pandangan dunia dalam teori strukturalisme genetik merupakan konsep menyeluruh dari gagasan, aspirasi, dan perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota kelompok sosial tertentu, dan yang membedakannya adalah dengan kelompok sosial yang lain. Pandangan dunia dalam teori strukturalisme genetik dianggap sebagai kesadaran kolektif yang disebabkan oleh subjek kolektif. Kemunculannya ini bisa sangat panjang. Pandangan dunia atau kesadaran kolektif berwujud kecenderungan pemikiran atau perspektif masyarakat tentang Tuhan, manusia, alam semesta, dan atau hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, atau dengan alam semesta. Yang ketiga, strukturalisme genetik, unsur fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan disebut juga sebagai fakta sosial. Fakta kemanusiaan atau fakta sosial ini dianggap sebagai sebuah fakta atau hal yang mempunyai peran dalam sejarah atau kehidupan. Fakta kemanusiaan atau fakta sosial dalam karya sastra berwujud hasil aktivitas atau perilaku sosial manusia, alam, atau hubungan keduanya. Fakta kemanusiaan atau fakta sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada fakta individual dan fakta sosial. Nah, fakta individual tidak memiliki peran penting dalam sejarah, sedangkan fakta sosial memiliki peran penting dalam sejarah. Fakta kemanusiaan atau fakta sosial dalam karya sastra diciptakan oleh pengarang sebagai anggota subjek kolektif. Kemudian unsur selanjutnya yakni strukturalisme genetik dari struktur karya sastra. Konsep struktur karya sastra dalam strukturalisme genetik bersifat tematik. Sifat tematik disebabkan karena, pertama, pandangan dunia pengarang yang bersifat imajiner, dan dua, dalam mengekspresikan imajinasinya, pengarang menciptakan tokoh, objek, dan relasi imajiner lainnya. Oleh karena itu, struktur karya sastra dalam strukturalisme genetik tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan masyarakat tempat pengarang, kelompok sosialnya, dan pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Nah, struktur karya sastra dalam strukturalisme genetik tidak terlepas dari unsur karya sastra pada umumnya, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Struktur intrinsik karya sastra terdiri dari alur cerita atau plot, latar atau setting, sudut pandang atau point of view, tokoh atau karakter, penokohan, dan tema dan juga ironi. Nah, elemen ekstrinsik dari karya sastra terdiri dari biografi pengarang, sosial budaya, sejarah, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Strukturalisme genetik, dialektika, pemahaman penjelasan. Nah, jadi masuk
Maksud dari dialektika ialah Maksud dari dialektika pemahaman penjelasan adalah sebuah metode untuk memahami hubungan struktur dan struktur masyarakat. Hubungan struktur dan struktur masyarakat ini dimediasi oleh pandangan dunia yang bersifat imajiner. Langkah dialektika pemahaman penjelasan adalah yang pertama. Peneliti membangun sebuah model yang dianggap memberikan tingkat probabilitas tertentu atas dasar bagian. Yang kedua, peneliti melakukan pengecekan model pada langkah 1 dengan cara membandingkan bagian struktur tertentu dengan keseluruhan bagian struktur untuk menentukan posisi bagian struktur tertentu dalam sebuah hipotesis. 3. Mencari kemungkinan adanya bagian-bagian struktur yang belum dimasukkan ke dalam keseluruhan bagian struktur atau jika sudah ada, maka tinggal melengkapinya. Dan 4. Peneliti melakukan frekuensi bagian struktur-struktur dan bagaimana hubungannya. Konflik sosial. Di dalam realitas masyarakat, konflik merupakan sebuah keniscayaan. Kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar. Nah, penganut teori konflik ini melihat masyarakat sebagai arena di mana satu kelompok dengan kelompok lainnya saling bertarung untuk memperebutkan power dan mengontrol, bahkan melakukan penekanan bagi pesaing mereka. Teori konflik memiliki 3 asumsi, yakni yang pertama, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingannya. Yang kedua, kekuasaan atau power dipandang sebagai core dari hubungan sosial. Dan 3, ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Yang pertama ada teori sosial Karl Marx. Ada konflik sosial Karl Marx. Marx memandang bahwa konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas sosial, bukan individu. Hakikat konflik antara kelompok atau kelas sosial tergantung pada sumber pendapatan mereka, hingga muncullah kaum industrialis, kaum berjuris, dan kaum proletari atau kaum buruh. Menurutnya, bila sumber pendapatan kapitalisme digantikan dengan sosialisme, maka kelas-kelas lainnya akan terhapus dan pertentangan kelas akan berhenti. Untuk mempertahankan kekuasaannya, kaum bangsawan menggunakan moralitas dan agama, institusi-institusi legal, dan institusi-institusi legal. Oleh karena itu, Marx memandang bahwa fungsi negara hanya sebagai penjaga kepentingan kelas ekonomi para penguasa dengan jalan kekerasan. Yang kedua ada konflik sosial Max Weber. Weber memandang bahwa konflik sosial sebagai suatu sistem yang otoritas atau sistem kekuasaan. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan atau mendapatkan pengakuan hukum. Weber memandang bahwa konflik sosial bukan hanya didorong oleh kepentingan material, tetapi juga kepentingan ideal. Maksudnya adalah, setelah seseorang mengamankan materinya, ia juga memerlukan makna atau alasan mengapa ia harus mengamankan materinya tersebut. Nah, yang ketiga ada konflik sosial Dahendorf. Konflik sosial Dahendorf ini yang pertama ada setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial ada di mana-mana. Nah, yang kedua, setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik. Konflik sosial ini juga ada di mana-mana. Dan ketiga, setiap elemen dalam masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan juga perubahan. Dan 4, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan atas beberapa anggota lainnya. Syarat terjadinya konflik ada 3, yakni kondisi teknis berupa munculnya pemimpin kelompok dan tindakan kolektif. Yang kedua, kondisi politik berupa tingkatan kebebasan yang ada untuk membentuk kelompok dan tindakan kelompok. Dan yang ketiga, kondisi sosial, yaitu di mana kondisi masing-masing memiliki sadar akan kepentingannya dan juga secara kolektif berusaha memperjuangkan kepentingannya melalui suatu organisasi. Kemudian ada konflik sosial Simmel.
Nah, konflik sosial simbol ini terjadi karena individu yang tidak mau hanya melibatkan diri dalam konflik, tetapi juga ia bersemangat untuk berkonflik. Kalau isu-isu yang penting itu tidak ada, maka orang yang mau berkonflik maka orang itu mau berkonflik karena adanya isu kecil atau isu sepele. Nah, simbol membedakan antara konflik orang perorangan secara langsung dan juga secara em, membedakan antara konflik orang per orang secara langsung dan persaingan. Kemudian yang menjadi titikan dari konflik sosial simbol ini adalah persaingan kelompok tetapi dilakukan oleh orang per orang yang mana dilakukan atas nama kelompok. Jadi seseorang tersebut melakukannya atas nama suatu kelompok tertentu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.